Saya turun dan anak-anak ada beberapa yang turun dari sebelah kanan setelah istri saya turun, setelah Ami turun, dan satu anak yang bernama Izul Saifuddin Akbar itu spontan membuka pintu kiri, di mana pintu kiri itu adalah pintu arah ke jalan. 2 detik aja Izul pada saat itu ngebuka langsung turun, ketabrak tuh Izul. Ada motor 2, ada mobil pertama. Nah ini di sini nih Izul ngebuka pintu, set, jebret. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Bapak Kembar 5. Hari ini saya mencoba bikin sesuatu yang baru di konten channel Bapak Kembar 5, yaitu ngobrol sendiri, bercerita tentang aktivitas apa saja yang sudah pernah dilakukan sama anak-anak. Ada tragedi-tragedi apa saja yang sudah pernah terjadi selama saya mengurusi Kembar 5. Dan mungkin bisa dijadikan pelajaran buat kalian semua yang punya anak gitu ya. Nah sekarang hari ini saya mau bercerita tentang, jadi kemarin sudah hampir 2-3 minggu yang lalu lah. Jadi intinya ada momen dimana istri saya itu mengantar anak-anak. Jadi saya lagi ada foto, terus istri saya ngantar anak-anak di lapang basket. Jadi anak-anak ceritanya mau latihan basket, terus istri saya nganter masih sama timnya, tim foto newbornnya, ada 2 orang dan anak-anak semua di belakang 5-5-nya. Ada di mana istri saya itu parkirnya itu tidak masuk ke dalam area parkir karena sudah penuh, akhirnya di pinggir jalan, hampir menutupi area jalan utama. Istri saya parkir di situ, lalu istri saya itu turun di sebelah kanan kan, karena setir itu ada di sebelah kanan. Istri saya turun dan anak-anak ada beberapa yang turun dari sebelah kanan setelah istri saya turun, setelah Ami turun, dan satu anak yang bernama Izul Saifuddin Akbar itu spontan membuka pintu kiri, di mana pintu kiri itu adalah pintu arah ke jalan. Jadi ketika dibuka pintu itu, dari belakang ada mobil yang berjalan sudah hampir mendekati mobil Ami, mobil kita gitu kan. Jadi pada saat si pintu itu kebuka, kebetulan jalannya itu miring. Jadi si mobil itu parkirnya miring, ketika pintu dibuka sedikit itu langsung ngejeblak gitu, langsung ngebuka, akhirnya tabrak deh dari arah belakang. Ada ini pintu gini, pintu ngebuka dari Izul, set. Nah dari belakang tuh udah mendekati mobil, akhirnya kena tuh mobil, menabrak pintu mobil kita. Jadi spion mobil orang itu sebelah kanannya putus dan garis di area pintunya. Jadi memang kalau secara aturan dan secara di lapangan memang istri saya salah karena parkirnya hampir menutupi badan jalan. Yang kedua, anak saya salah karena dia keluar dari pintu yang arah ke jalan. Dia itu tidak tahu bahwa di belakang ada mobil, terus di situ harusnya keluarnya dari sebelah kanan, jangan sebelah kiri. Tapi entah kenapa di hari itu Izul keluar dari sebelah kiri. Dan kebetulan lagi di hari itu, kita lihat ya, di hari itu si Ami itu lupa menutup area baby lock. Jadi pintu itu biasanya di baby lock. Jadi si pintu tidak bisa membuka dari arah dalam, bisanya membuka pintu dari arah luar. Tapi entah kenapa di hari itu baby locknya itu sama anak-anak diakalin dibuka, sehingga anak-anak keluar dari pintu sebelah dalam masih bisa kebuka. Kalau kalian lihat videonya, sebentar saya tunjukin dulu ya, nanti akan tampil di sebelah sini. Nah jadi Ami ini turun nih, mobil datang parkir ini dari arah parkiran GMC, parkiran lapangan basket. Di sini Ami bener-bener di pinggir jalan, hampir makan badan jalan. Nah ini Ami sudah turun nih, ada Oksi turun. Oh ini udah ketabrak nih, si mobil yang abu-abu tadi itu nabrak, langsung
kaget Aminya ketika turun. Ada 2 CCTV yang kerekam di situ dari arah lapangan basket, dari arah gedung basket, sama dari arah perumahan. Kita lihat dari arah perumahan nih. Nah, kalau dari arah perumahan, nah ini mobil Ami datang, lalu ada mobil putih, ada motor 2, ada mobil pertama. Nah ini di sini nih, Izul ngebuka pintu, set, jebret, mobil langsung menabrak. Nah itu ada kaki Ijul naik. Untungnya pada saat pintu kebuka, Ijul tidak langsung turun. Jadi kalau misalkan telat 2 detik aja Ijul pada saat itu ngebuka langsung turun, ketabrak tuh Ijul. Tapi alhamdulillahnya Allah masih menyelamatkan, Allah masih mengingatkan. Jadi pintu dibuka, ada delay sedikit, mobil itu nabrak, lalu si Izul belum sempat turun sampai badan jalan, baru kaki doang, akhirnya langsung naik lagi. Dan di situ Izul nangis teriak-teriak karena merasa bersalah. Dan akhirnya urusan tuh antara Ami sama pemilik mobil yang menabrak. Ya jelas kita dari sisi Ami meminta maaf, berurusan, dan kita sudah clear. Maksudnya clear itu dalam arti kita bertanggung jawab, kita mau ganti rugi. Saya nggak tahu, ada pernyataan anak-anak katanya si pemilik mobil sambil bawa handphone, tapi bagaimanapun juga kita tetap salah karena kita parkir di pinggir jalan dan Ami posisinya makan bener-bener badan jalan banget. Jadi kalau misalkan ditelusuri dari CCTV ini, ya Ami benar-benar salah karena memang di parkirnya tidak sesuai dengan area parkir gitu. Kita alhamdulillah menggunakan asuransi mobilnya, terus ketika kita urus bisa diklaim, bisa digantikan dengan menggunakan asuransi pihak, istilahnya itu pihak ketiga gitu ya. Jadi masih dalam proses untuk pengurusan pergantian spare partnya, dan mobil kita juga belum sempat ke tempat servis, ke asuransi karena masih dipakai. Karena kalau misalkan harus di tempat asuransi dan mobil itu harus ditinggal lama ya untuk repairnya, untuk perbaikannya. Apa yang harus kita ambil pelajaran dari sini? Yang pertama, kita sebagai orang tua terutama yang punya anak kecil yang harus diperhatikan, saya mau ngingetin untuk selalu menggunakan baby lock. Baby lock itu adalah fasilitas pintu di mana pintu tidak akan bisa terbuka dari area dalam kecuali dari area luar kita bukakan. Tujuannya agar anak-anak kita di usia 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, sampai 5 tahun, bahkan sampai 10 tahun itu tidak langsung ngebuka pada saat di momen apapun. Ya, pada saat jalan mungkin lagi duduk di belakang, namanya orang iseng, anak-anak gitu kan, ujuk-ujuk ngebuka dan lain sebagainya. Jadi selalu pastikan menggunakan baby lock agar safety, anak-anak tidak membuka tapi ngebukanya dari area luar. Hanya kita atau orang-orang dewasa yang bisa ngebuka dari area luar. Tujuannya untuk seperti tadi, agar tidak terjadi asal membuka pada saat parkir sembarangan, atau pada saat jalan mungkin bisa jadi anak-anak ngebuka dari dalam, itu kan jangan sampai terjadi. Lalu yang kedua, yang diambil pelajaran ya, ketika kita parkir jangan sampai ngasal itu dalam arti ya, kalau misalkan memungkinkan bisa di area parkir masuk ke dalam, ketika buka pintu itu safety, tidak ada lalu lalang mobil jalan. Kalaupun harus seperti itu, kita harus kasih tahu anak-anak sebelum turunnya jangan sampai dari sebelah kiri, tapi turunnya dari sebelah kanan. Itu yang harus diperhatikan ketika memiliki anak usia 1 sampai 10 tahun mungkin yang masih bisa terjadi hal-hal yang seperti itu. Jadi saya berharap kejadian ini tidak terjadi sama siapapun, dan alhamdulillahnya kita masih diberikan pertolongan oleh Allah untuk berhati-hati lagi. Jadi itu sebagai ujian, teguran juga buat kita, dan pelajaran tentunya supaya lebih berhati-hati dalam mengendarai mobil, lalu juga berhati-hati dalam turun dari kendaraan dan lain sebagainya. Oke, itu konten pertama saya tentang bercerita tentang anak-anak dan keluarga. Terima kasih, jangan lupa untuk subscribe dan dukung channel Bapak Kembar 5 sampai berkembang. Kalian boleh komen kira-kira cerita apa lagi yang ingin saya sampaikan kepada kalian, atau pelajaran-pelajaran apa lagi yang mau disampaikan, atau ada pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan saya dan anak-anak, boleh komen di bawah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.